Okay, so we are continue the Mohasada Jataka. Yesterday, Amaladevi the catch four white monkey call for Pandita and present to the king. The king also understand everything. Mohasada Bodhisattva no fault, innocent. But Bodhisattva already run away, therefore he not make punishment to the poor Pandita. No, he let them go back to home because without Pandita, he cannot stand in the palace. No. Ya, jadi kita lanjutkan Mahosada Jataka ya. Saya mau merekap sedikit ya. Jadi kemarin sudah sampai Putri Amaradewi ya, istri dari Bodhisatta itu menangkap empat empat penasihat raja yang sebelumnya ya, yang sebenarnya mereka adalah pencuri asli dari barang-barang milik raja ya. Jadi Putri Amaradewi mempersembahkan empat pencuri ini kepada raja setelah mempermalukan mereka, setelah membotakkan kepala mereka dan menempelkan badan mereka dengan ketan, tepung dan juga kapas seperti itu, layaknya seperti monyet ya. Jadi dipersembahkan kepada raja layaknya seperti hadiah empat monyet putih besar kepada raja. So in the palace, Mohasada Pandita is absent, therefore, no, cannot hear the Dhamma talk. Therefore, one day we dwelling in the king umbrella. So she no investigating why I cannot hear the Mohasada Pandita Dhamma talk. No, at the time she understand Bodhisattva run away. Therefore, he made the plan to call back the Mohasada Pandita to the palace. So night time, no, she opened the umbrella and come from umbrella and she asking 4 questions to the king. So if not answer this question, I will break your head. At the time, the king very afraid. So next day, he called the 4 Pandita again to come to palace. No? So he asked the 4 Pandita 4 questions, but 4 Pandita also, they cannot answer this 4 questions made by the umbrella Devi. No? Ya, jadi pada saat itu posisinya Bodhisatta kita sudah dipersalahkan waktu itu ya. Jadi pada saat itu Bodhisatta kita pun sudah melarikan diri ya ke suatu ke tempat lain seperti itu ya. Nah, jadi karena waktu itu di kerajaan tidak ada penasihat yang lain, jadi walaupun si empat penasihat sebelumnya ini sudah tertangkap basah mereka mencuri barang milik raja, tetapi dia masih dipertahankan oleh raja seperti itu ya di kerajaan ya. Nah, jadi suatu hari dikatakan ada seorang dewi ya yang tinggal di payung kerajaan milik raja ya. Jadi dewi ini senang sekali mendengarkan ceramah ataupun kata-kata dari Bodhisatta. Tetapi karena Bodhisatta sudah tidak berada di kerajaan, dia bingung, ini kenapa kok tidak ada saya tidak mendengar lagi suara dari Bodhisatta seperti itu ya. Jadi Dewi ini pun mengetahui, oh Bodhisatta sudah dipersalahkan seperti itu ya. Jadi si Dewi ini pun dia di malam hari dia menampakkan dirinya kepada raja dan dia menanyakan 4 pertanyaan sulit ya kepada raja. Raja tidak bisa menjawab ya. Raja pun keesokan harinya bertanya 4 pertanyaan ini kepada empat penasihat rajanya yang lama, tetapi mereka pun tidak bisa menjawab ya. Jadi si Dewi ini pun mengancam kepada sang raja ya. Kalau Anda tidak bisa menjawab pertanyaan ini, maka akan saya belah kepala Anda. So night time, umbrella Devi asking again to the king, have you know already or not? And the king explained, I already asked my 4 Pandita. No, they also didn't know. At that time, this Devi admonished the king. How they can know? No, no. Only the Mohasada Pandita will know. So 4 Pandita are like the firefly. So Mohasada Pandita is like fire, blue of fire. So very different. So you you blame bad Mohasada Pandita. If you are not blame bad and Mohasada Pandita not explain this question, so I will blame your head. At the time came very, fearful. So to die. Therefore, next day, he agreed to bring back the Mohasada Pandita.
Ya, jadi ketika empat penasihat raja ini pun tidak bisa menjawab pertanyaan dari si Dewi ini ya. Jadi pada malam harinya si raja ini pun mengatakan kembali kepada si Dewi ini ya. Dewi bertanya lagi, apakah kamu sudah bisa menjawab belum? Jadi raja mengatakan bahwa, oh, saya tidak bisa menjawab, Dewi. Ini saya sudah tanya ke empat penasihat saya, bahkan mereka pun tidak bisa menjawab. Nah, si Dewi ini pun menjawab demikian ya, bahwa bagaimana mungkin mereka tahu apa yang mereka tahu seperti itu ya. Yang hanya bisa menjawab pertanyaan saya itu hanyalah Mahosada saja. Yang lain tidak akan bisa menjawab pertanyaan saya ini ya. Jadi kamu carilah cara bagaimana untuk membawa kembali Mahosada ini ke kerajaan ya, sehingga dia bisa menjawab pertanyaan yang saya ajukan ini. Kalau kamu tidak bisa membawa kembali Bodhisatta Mahosada ini ke kerajaan ini, maka akan saya belah kepala Anda ya. Jadi raja pun ketakutan ya, dan juga kemudian si Dewi ini memberikan perumpamaan kepada raja ya, bahwa Mahosada itu layaknya seperti cahaya api yang besar yang bisa menerangi ruangan seperti itu. Tetapi empat penasihat Anda itu layaknya seperti cahaya kunang-kunang, tidak bisa dibandingkan cahaya api dengan cahaya kunang-kunang. Jadi karena dijelaskan seperti itu dan juga diancam untuk dibunuh oleh si Dewi ini, maka raja pun sangat ketakutan sekali ya. Keesokan harinya dia menyuruh utusannya untuk pergi ke berbagai penjuru untuk mencari Mahosada. So this question can be answered by Mosada Pandita only. So Mosada is like fire. No? So you are asking the four Pandita. So for example, when you need the fire, very bright fire, but you are made increase firefly light. Now you are blow wind, firefly light to be increased, but firefly light are never increased. No. Another example is a unit that make, but they made from the horn. The horn cannot produce a milk. In the same way, you are asking that this problem to your four former Pandita. They cannot answer. Only Mosra Pandita only can answer. Therefore, please try to bring back Mosra Pandita to come back. No? Nah, jadi hanya Bodhisatta Mahosada ya yang bisa menjawab pertanyaan raja ini ya. Jadi tadi si Dewi itu memberikan perumpamaan ya, layaknya kunang-kunang dengan api ya. Jadi empat penasihat raja yang sebelumnya itu layaknya seperti cahaya kunang-kunang. Anda mau tiup sebagaimanapun dia tidak akan tambah besar cahayanya ya. Tidak seperti bodhisatta kita Mahosada ya, layaknya api. Api kalau Anda tiup dia akan menjadi lebih besar ya, seperti itu ya. Membesar jadi tidak bisa dibandingkan antara kebijaksanaan bodhisatta dengan empat penasihat raja yang sebelumnya. Dan juga perumpamaan lain yang diberikan oleh si Dewi adalah layaknya seperti sapi perah ya. Layaknya seseorang memiliki sapi perah, dia tinggal memerah susunya, tetapi dia malah memerah bagian tanduk dari sapi tersebut. Tentunya tidak akan mendapatkan susu dengan cara seperti itu. Layaknya perumpamaan ini, yaitu layaknya raja memiliki kebijaksanaan dari bodhisatta, tetapi malah bertanya kepada empat penasihat lainnya ya. Itu layaknya seperti memerah tanduk untuk mendapatkan susu. Itu tidak akan mungkin bisa didapat. Then the king, threatened by the fear of the dead, on the next day, summoned his four ministers and commanded, "My dear ones, you four are to stand in the four kingdoms. Depart through four city gates, and wherever you see my son, the wise Mosada, honor him there and bring him back quickly." Make order. Ya, jadi keesokan harinya raja menyuruh ya berbagai utusan ya untuk pergi ke berbagai arah dari kerajaan ya untuk mencari Mahosada ini, untuk membawa kembali Mahosada ini ke kerajaan ya. Jadi raja pun memberikan perintah bahwa siapapun yang melihat anakku Mahosada ini hendaknya dia itu memberikan penghormatan kepada Mahosada ini dan membujuk agar Mahosada ini ingin untuk kembali ke istana. The one who go the southern direction can see the Bodhisatta. No, and then the Bodhisatta is staying in the making pot making house. No, he working as a potter. No, blinking clay, turning the potter wheel for his teacher. His body smeared with the clay, sitting on straw mat, eating the barley meal with a little relish, taking handful like that.
No? Ya, jadi dari 4 utusan raja ya yang pergi ke arah utara, selatan, timur maupun barat, utusan yang pergi ke daerah selatan itu melihat keberadaan Mahosada ya. Jadi di situ dia melihat bahwa Bodhisatta itu sedang tinggal dan bekerja sebagai seorang pembantu dari seorang pengrajin tembikar ya, pengrajin tanah liat seperti itu ya, yang membuat kendi, pot dan sebagainya ya. Jadi Bodhisatta pada saat itu hidup sederhana sekali ya. Beliau hanya bekerja sebagai pembantu dari tukang tembikar ini. Dia pun badannya belepotan dengan tanah liat, duduknya juga di alas yang sederhana, alas tikar seperti itu, dan juga makan makanan yang sederhana, pelan-pelan seperti itu. Kasama panisa etakama akasi. Why did Bodhisatta do this work? So the king thinking, the king is a misunderstanding. No, he will occupy the country like that. So he staying very simple like that. So he not gathering the people, he not prepare to fight the king like that. No? Ya, jadi ada pertanyaan di sini, kenapa? Kenapa Bodhisatta memilih untuk bekerja sebagai pekerjaan yang simpel seperti itu? Padahal kan Bodhisatta bisa saja mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih hebat seperti itu ya. Jadi di sini dikatakan bahwa Bodhisatta memilih pekerjaan seperti itu karena Bodhisatta tahu bahwa suatu hari raja akan mencari dirinya ya. Nah, dan juga Bodhisatta tahu bahwa raja itu memiliki pemikiran bahwa suatu hari Bodhisatta ini akan datang dan mengambil kerajaannya ya. Jadi raja itu takut akan digulingkan oleh Bodhisatta ya. Jadi dikarenakan itu Bodhisatta memilih untuk bekerja sebagai pekerjaan yang sangat simpel seperti itu ya, agar untuk memecah keyakinan raja seperti ini ya. Jadi Bodhisatta tidak tinggal ataupun tidak bekerja sebagai pemimpin ini, pemimpin itu ya, tetapi memilih untuk bekerja sebagai pekerjaan yang sederhana saja, sehingga raja tidak lagi curiga kepada dirinya. So actually, just seeing this minister, Bodhisatta understand. So the king, send this minister to call back me. Therefore, today I will gather my position again. He understand. Ya, jadi sebenarnya di sini ketika Bodhisatta melihat utusan raja seperti itu, sebenarnya Bodhisatta udah langsung mengerti bahwa oh ini raja itu ingin membawa saya kembali ke kerajaan ya. Jadi tanpa dijelaskan apapun, Bodhisatta pun sudah tahu bahwa oh sebentar lagi saya akan kembali ke kerajaan. At the time, the Bodhisatta teacher, most of the teacher is a porter, right? At that time, they are porter house, right? Porter became afraid. He didn't know, his attendant is a Mosada Pandita like that. Therefore, he afraid, thinking, if see Mosada Pandita was made to do menial work by me. So at the time, Bodhisatta, say, do not fear, teacher, you have been of great help to us. And giving him the 1,000 money. He entered the city. Ya, jadi ketika si utusan raja itu datang ya dan mungkin memberitahu kepada atasan dari Bodhisatta kita ya, dia kan waktu itu sedang bekerja sebagai anak buah dari pembuat pengrajin tembikar seperti itu. Jadi pada saat itu ketika dijelaskan, si pengrajin tembikar ini takut ya, dia baru tahu oh ternyata anak buah saya ini bukan orang sembarangan, bukan orang kacangan seperti itu ya. Dia takut kalau misalkan raja tahu bahwa seperti tangan kanan raja dibuat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan remeh seperti membuat tembikar seperti itu, dia takut akan dipenggal kepalanya seperti itu ya. Jadi mengetahui rasa takut dari atasannya itu, si tukang tembikar itu, maka Bodhisatta pun mengatakan kepada atasannya ya bahwa, oh Bapak jangan takut ya, Bapak itu sudah membantu saya banyak sekali ya. Dan juga kemudian dari barang-barang yang disiapkan oleh utusan raja itu, barang-barang tersebut dan uang yang disiapkan oleh utusan raja itu, dia Bodhisatta berikan kepada atasannya tersebut, si pengrajin tembikar tersebut. At that time, most of the Pandita is smeared by the clay. He quickly follow the minister, right? So he not yet shower. So the whole body are smeared by clay. Therefore, the king allowed to go back the hole and to shower and to wearing the previous position the uniform.
So after that, Bodhisatta also visited palace, and then each other they are no conversation. Conversation is a Bodhisatta explain the king. I know no, I know that I not left you. No, I always take care of you. You only the may understand me like that. Bodhisatta explain many way. No, I a little bit skip this. No. Ya, jadi ketika dibawa oleh utusan raja itu menghadap kepada raja ya. Bodhisatta pada saat itu masih menggunakan pakaian yang ia gunakan ketika bekerja sebagai anak buah dari pengrajin tanah liat itu ya. Jadi ketika sampai raja itu beliau masih belepotan ya. Siapa Bodhisatta kita itu masih belepotan, badannya kotor seperti itu ya. Jadi melihat seperti itu, raja pun happy sebenarnya karena beliau jadi yakin bahwa oh ini orang tentunya tidak akan menggulingkan saya ya karena dia bekerja hanya sebagai pekerjaan yang simpel-simpel seperti itu. Dia bukan menjadi pemimpin organisasi dan sebagainya seperti itu ya. Jadi raja pun mengizinkan Bodhisatta untuk pulang dulu, untuk mandi, lalu kembali ke kerajaan ya. Jadi Bodhisatta pun ketika sampai lagi ke kerajaan, Bodhisatta menjelaskan ya bahwa saya tidak pernah mengkhianati Anda ya. Saya selalu berterima kasih dengan apa yang telah Anda berikan kepada saya. So among the one, this stanza is very beautiful. Therefore, I will chant. Bodhisatta showing the simile of the tree, no? Simile of tree, the tree upama, example of the tree. Yasa, Rukasa, Chayaya, Nisideya, Siyawa, Natasa, Sakan, Bijeya, Meta, Dubohi, Papago, no? Or whatever tree in whose shade one might sit or lie down, no? One shall not break its branch, no? For betrayal or plan is evil, no? So the one who breaks the branch, this is called betrayer. This is about, no? So betrayal is an evil one like that. No, therefore I never betray to you. No, you should not afraid me. Please believe me like that. No. Ya, jadi dari syair-syair yang diutarakan oleh Bodhisatta ya kepada raja ketika bertemu kembali dengan raja, itu ada satu syair yang cukup baik ya, cukup indah untuk dikenang. Jadi saya ingin mengulangi syair tersebut ya, itu bahasa Palinya Anda bisa lihat di layar ya. Yasarukasa cahaya nisideya sayeyawa natasa sakang banjeya mitadubohi papako ya. Jadi maksudnya seseorang yang tinggal ataupun duduk di bawah rindang pohon, di bawah bayangan sebuah pohon, hendaknya orang tersebut tidak melukai pohon tempat di mana ia tinggal tersebut ya. Karena jika seseorang itu melukai tempat yang telah bermanfaat untuk dirinya sendiri, itu layaknya seperti seseorang yang mengkhianati teman sendiri, kurang lebih seperti itu ya. Jadi hendaknya seseorang itu tidak mengkhianati temannya sendiri. Jadi dengan demikian Bodhisatta pun meyakinkan raja bahwa beliau itu tidak pernah mengkhianati raja. So the king gave the many property to my father also. No, the king gave many title to the Mosada Pandita father also, like that, the head of the village, like that. You also give me many the position, right? So we are honored to you, no? So we are never betrayed to you like that. No, it's faith. Ya, jadi Bodhisatta pun menjelaskan ya berbagai hal-hal baik yang telah dilakukan oleh raja kepada keluarga dari Bodhisatta ya. Bodhisatta mengatakan bahwa oh raja, Anda telah memberikan begitu banyak kepada kami. Anda telah mengangkat bapak saya ya sebagai kepala dari suatu desa ya dan memberikan suatu desa kepada ayah saya ya dan juga memberikan banyak barang kepada ayah saya waktu ketika saya diangkat waktu dulu ya dan juga Anda telah merawat saya dengan sangat baik ya memberikan saya berbagai banyak fasilitas dan sebagainya. Jadi saya tidak akan pernah melupakan jasa baik Anda. Saya tidak akan pernah mengkhianati Anda. After that, the king request to the Bodhisatta, Pandita, Seta Chate Adi Wata Devata Man Chataro Penye Puchi Te Aha Na Janami. So Pandita, white umbrella dwelling Devi, asking me 4 questions.
I don't know this question. No. So for Pandita also didn't know. No. Maharaja at that time Bodhisatta. No. Bodhisatta. No. Replying to the king. Chatte Devata Devata wa hotu Chatu Marajika Dayo wa hontu Yena Kenachi Uchita Penya Ahangateto Sakomi Bodhisatta very play. No. No. So this umbrella dwelling Devi or for Maharajika Deva or no anyone ask question, I can answer. No, I am able to answer. So very pleased Bodhisatta replying to the king. Ya, jadi setelah Raja percaya kembali ya kepada bodhisatta kita, Raja pun baru menjelaskan maksud aslinya kenapa Raja ini mengundang kembali bodhisatta ke kerajaan ya. Jadi Raja menjelaskan tentang 4 pertanyaan yang diajukan oleh Dewi yang tinggal di payung kerajaannya ya. Jadi di situ Raja mengatakan bahwa saya sudah tanya ke 4 penasihat saya yang lama, tetapi mereka pun tidak tahu jawabannya ya. Ini tolong berikan kasih tahu saya jawabannya, karena kalau tidak kepala saya akan dibelah oleh si Dewi ini ya. Kemudian Bodhisatta pun mengatakan bahwa, oh Raja tenang saja ya, mau siapapun yang bertanya kepada saya itu akan bisa menjawab pertanyaan tersebut. Entah itu dewa dari Catu Maharajika ataupun dewa manapun yang bertanya, itu saya akan tetap bisa menjawab pertanyaan tersebut ya. Jadi jangan khawatir. So then the king spoke the first question created by umbrella dwelling Devi. Hanti Atehi Padehi Mukhinja Perisum Saviraja Piyoti Kantena Dwapipasasi. He strike with the hand and feet and kiss the face. No, kiss by hand and feet to the face. But he is indeed dear. No. So who do you see as such by this? No. Nah, jadi kemudian Raja pun menanyakan ya 4 pertanyaan dari Dewi yang tinggal di payung kerajaan tersebut ya. Ini pertanyaan pertama adalah seseorang yang selalu memukul dan menendang ya, bahkan memukul dan menendang muka orang lain ya, tetapi dia tetap dicintai oleh orang lain tersebut. Siapa yang disebut sebagai orang yang dicintai ini? So by hand, by feet, strike to other people, and kiss by hand and feet, kiss also. But he is a dear by this person, no. So each other very lovely, no. So these are easy lah. Who? These are baby lah, baby, mother and baby, or father and baby. So baby maybe strike to this father or mother with hand and feet. He will maybe kiss my feet to the mother face also. But mother never angry, right? Always love to the baby. No, father also like that. No, they also more happy. Oh, my baby are very strong. Maybe become the Sosa, or probably in future. Ya, ya jadi siapa menurut Anda ya ini orang yang selalu mukulin kita, tetapi selalu nendangin kita, tetapi kita tidak pernah marah terhadap orang ini ya. Jadi kata saya ini mudah ya. Ini jawabannya adalah anak kita ya, anak bayi ya, anak bayi. Jadi anak bayi itu walaupun orang tuanya itu selalu dipukuli, ditendangi gitu ya, karena ya memang anak bayi kan seperti itu ya. Walaupun misalkan orang tuanya terpukul mukanya ataupun ditendang mukanya seperti itu, tetapi orang tua masih tetap sayang kepada anak bayi tersebut ya. Nah, jadi bahkan kata Sedo biasa orang tua ketika lihat anaknya aktif seperti itu, orang tua malah happy gitu. Oh, anak saya kuat sekali ya. Ini pasti calon orang besar, calon orang kuat di masa depan ya. Mungkin jadi penguasa ataupun atlet sepak bola dan sebagainya gitu ya. Jadi ini adalah jawaban dari teka-teki yang pertama ya. As soon as Bodhisatta heard that statement, the meaning became clear like the full moon in the sky. Now say like Sia Leo. No, Sia Leo also understand now, right?
Atha Mahasato Sunamaraja Yadahi Matu Inge Nibbano Dahara Kumaro Hatta Dotho Kilando Matara Hatta Badehi Paharati Kese Longchati Mutina Mukhan Paharati Tadana Mata Chora Buddhaka Katan Ton No Ewan Parasi Ti Adini Pema Sineha Vase Newa Botawa Pema Sandarito Asakonti Aligitwa Thana Thari Thanantare Nipeja Pedwa Mukha Parichumbati. Now you can see this action. No? Oh, Kim, listen. No? When the young child lying on its mother lap, happily and playfully strike its mother with hand and feet, pull her hair, mother hair also pull, and hit her face, no, hit her face by hand or the leg, no. Then the mother speaking was like, "Oh, naughty child, why do you strike me like this? Our affection and love, unable to restrain her love, embrace him, lay him on her breast, and kiss no baby face." No. Ya, jadi di sini diceritakan ya bahwa sebenarnya ketika Bodhisatta ditanya pertanyaan ini, Bodhisatta itu langsung jelas jawabannya itu apa seperti itu ya. Kata saya seperti mungkin para sele di sini ketika ditanya tadi sudah langsung tahu, oh ini pasti ini jawabannya ya seperti itu. Jadi di sini dikatakan bahwa Bodhisatta menjawab kepada raja ya, dengarkanlah raja, ini ketika seorang anak kecil ya, seorang anak bayi, ketika dia itu digendong oleh ibunya ya, dia itu suka bermain di pelukan ibunya ya, di gendongan ibunya. Dia kadang menggerakkan tangannya, kakinya, dan kadang tangan dan kakinya itu memukul ataupun seperti menghantam muka ataupun bagian lain dari ibunya ya. Dan kadang si anak bayi ini dia pun menarik-narik rambut dari ibunya ataupun menggigit ibunya dan sebagainya seperti itu ya. Tetapi ibunya tidak akan bisa marah terhadap anak seperti ini ya. Ibunya malah akan gemes terhadap anak seperti ini ya. Oh, dia akan bercanda kepada anaknya. Oh, kamu kenapa pukul-pukul saya seperti itu? Tetapi bukan karena benci, tapi malah dia karena happy anaknya sedang bermain dengan dirinya seperti itu ya. Dan bahkan ketika dipukul dan ditendang seperti itu oleh anaknya, si ibu ini akan makin happy ya, makin sayang sama anaknya, dan anaknya ini akan makin dipeluk oleh si ibunya ini, makin mungkin diciumi oleh si ibunya ini, dan makin disayang oleh ibunya ini. Yeah, very young baby time only can kiss to the mother face, no? If you grow, you should not kiss to mother face. Ya, kata Shadow, kesempatan ini tapi hanya berlaku untuk anak yang masih bayi ya, yang mungkin di bawah 3 tahun seperti itu ya, ataupun 5 tahun. Kalau misalkan Anda sudah besar, ini sudah tidak berlaku lagi. Coba saja Anda pukul ibu Anda gitu, sudah tidak seperti ini ya. Very young baby time only you can strike to mother head, you can beat them to mother face like that. No, father also you can do, but if you grow, you should not do like that. Ya, jadi hanya anak kecil saja, anak bocah saja ya, yang masih kecil-kecil saja yang bisa melakukan seperti ini ya, dan tanpa orang tuanya marah ya. Entah itu ibunya ataupun bapaknya, tentunya tidak akan marah kalau anak bayi itu memukul ataupun menendang bagian tubuhnya ya. Tetapi kalau Anda sudah besar, jangan coba-coba ya, Anda akan tahu sendiri akibatnya. Thus he is a dearest to her at such a time, and similarly to his father also. Having thus made the question clear as it raising the sun in the middle of the sky, he answer it. He meaning the Bodhisattva answer it. Ya, jadi anak bayi yang seperti itu adalah orang yang selalu dicintai ya oleh ibunya, ataupun oleh ayahnya ya, walaupun dia memukuli dan menendangi mereka seperti itu ya. Jadi ini adalah jawaban dari pertanyaan yang pertama ya. Jadi jawaban ini dikatakan layaknya seperti matahari di siang bolong seperti itu ya. Jadi terang benderang, jelas sekali ya. Ini adalah jawaban dari Bodhisatta. Dan Sudawa Devata Chatta
ပေတိကံဝိရိတဝနေခမိတဝဥပဒံစရိယံဒစိတဝစုကတိတောပန္နိတေနပညောတိမဒုရစာရေနသာဓုကာလံဓတ္တဝါတဲ့နော် so at the time the umbrella devi coming out from the umbrella and show the hot body to the people no hot body meaning is that devi hot body not the whole body no upper body maybe no after showing upper body and Sukatito Panditena Pinyo. No? No, the question has been well answered by the wise one. Fill the jewel cascade with the divine flower, perfume, and fragrance. Honor the bodhisattva and then finish. So at that time, Devi, no, get the present. No, fill the jewel cascade with that Deva flower, perfume, and fragrance. No. Ya, jadi ketika Bodhisatta memberikan jawaban seperti itu ya, si Dewi yang tinggal di payung kerajaan raja, dia pun membuka ya, dengan kekuatan dia membuka payung kerajaan tersebut dan menampakkan setengah badannya ya, badan bagian atas ya. Jadi kemudian si Dewi ini mengatakan ya, dia bersua ataupun berujar ya, oh bagus sekali, benar sekali jawaban ini. Pertanyaan ini telah dijawab dengan baik oleh sang bijaksana ini ya. Gitu. Jadi kemudian si Dewi ini pun dia pun memberikan persembahan kepada Bodhisatta, yaitu berupa kotak perhiasan, kotak permata seperti itu ya, yang dipenuhi oleh berbagai bunga-bunga surgawi ya, dan juga berbagai wewangian, lalu kemudian dia pun menghilang. So we also have the white umbrella. No, Dewi Noya coming out. No. Ya, jadi kata Sedo di sini juga kita punya dua payung putih kerajaan seperti itu ya. Tapi Sedo belum lihat ada Dewi yang keluar dari payung tersebut. Okay, another 3 question tomorrow. Ya, jadi masih ada 3 pertanyaan dari si Dewi ini ya. Tapi besok kita baru lanjutkan. Because Dewi Noya coming out. We have to wait. Karena Dewinya belum keluar ya untuk memberikan persembahan itu ya, kotak permata dan sebagainya. Jadi kita tunggu besok. Idame punya aswa kaya wan hotu. Idame punya nibana sabacayo hotu. Mama punya bagan sabasatana bajimi. Desa bimi sama punya bagan sabandu sadu sadu.